Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Enon ya di channel Enon TV dalam program Satpam. Elit Satuan Pengamanan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standar operasional prosedur tempat kejadian perkara. Jadi ketika terjadi insiden di area tugas kita atau di wilayah tugas kita atau di area perusahaan, maka security itu harus tahu tentang standar operasional prosedur yang harus dilakukan ketika terjadi insiden. Namun sebelumnya, sebelum kita membahas tentang masalah prosedur olah TKP, ada baiknya kita miliki dulu yaitu sebuah aplikasi yang bernama Satpam, di mana aplikasi ini sangat membantu kita nanti dalam penyelesaian olah TKP. Oke, di sini kita buka aplikasinya, kita login dengan username kita. Ya, setelah di login, ini ya tampilan beranda. Dari situ kita lari lagi ke lainnya. Ya, dari lainnya kita klik. Nah, di situ akan muncul beberapa fitur. Ya, kita buka fitur dokumen. Ini sedang meloading. Nah, dari fitur ini, di sini banyak laporan-laporan ketika terjadi insiden. Silahkan tinggal dibuka-buka saja. Ya, ini adalah form untuk membantu kita ketika terjadi insiden, ya, dan kita harus melakukan tindakan pertama, ya, tempat kejadian perkara. Ya, oke, selanjutnya kita bahas tentang standar operasional prosedur masalah olah TKP, ya, atau olah kejadian tempat perkara. Oke, silakan saksikan cuplikan berikut ini. Elit Satuan Pengamanan. Simulasi dan peragaan TPTKP. 1. Peralatan yang harus disiapkan security untuk cek TKP. A. Pulpen, kertas dan kapur tulis. B. Peluit, borgol dan tongkat. C. Dot center. D. Tustel jika ada. E. Tali untuk menutup TKP. 2. Urutannya. A. Terima laporan dengan senyum sapa salam. B. Data dan ditulis laporan yang diterima. C. Persiapkan peralatan yang ada. D. Datangi TKP bila perlu bersama pelapor. E. Amati TKP dan tutup TKP dengan menggunakan tali atau benda lain yang dapat dipergunakan untuk menutup TKP. F. Tolong korban bila masih hidup. Tugas security atau satpam di tempat kejadian perkara adalah penjaga dan pengaman. 1. Definisi umum. Satpam atau security atau anggota masyarakat sebagai pembantu kepolisian negara Republik Indonesia di dalam tugasnya wajib dan harus mengetahui atau mempelajari serta mempunyai keterampilan di bidang kepolisian secara umum. 2. Untuk maksud dan tujuannya ialah untuk memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan sebagai anggota satpam atau security bila menemukan TKP atau tempat kejadian perkara. 3. Pengertiannya ialah tempat di mana suatu tindakan pidana terjadi atau akibat yang ditimbulkannya dan tempat-tempat lain di mana barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut yang ditemukan. Yang dimaksud dengan penjagaan ialah mendata saksi-saksi atau korban atau barang yang dilaporkannya. 2. Mendatangi TKP, tutup TKP dengan garis atau tali, pancangkan tulisan awas TKP. 3. Perhatikan barang-barang yang ada di TKP jangan sampai hilang, kemudian TKP harus di status quo atau diberi batas. 4. Orang yang tidak berkepentingan supaya tidak mendekati TKP. 5. Bila di TKP ada korban manusia sudah meninggal, agar dibiarkan saja dan langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian. 6. Membuat laporan hasil pengecekan TKP kepada pimpinan. Yang dimaksud dengan pengamanan TKP yaitu 1. Amankan jejak dan barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku di TKP. 2. Jangan menyentuh barang-barang di TKP.
3. Amankan para saksi untuk diwawancarai atau diinterogasi. 4. Catat barang-barang yang hilang dan milik siapa. 5. Perhatikan TKP yang dirusak oleh pelaku dan amati. Untuk simulasi kita kali ini yaitu kasus pencurian. Tindakan pertama petugas Satpam dilihat terjadi pencurian adalah 1. Melakukan perlindungan terhadap TKP agar jangan sampai rusak oleh karyawan atau masyarakat. 2. Melakukan pengamanan serta penutupan TKP dari kemungkinan masuknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke dalam TKP dan sekitarnya, sehingga dikhawatirkan bisa merusak bukti-bukti yang ada di TKP dan sekitarnya. 3. Melakukan atau mempertahankan status quo dengan memasang security lain atau pagar pembatas, agar situasi TKP tetap atau tidak berubah sebagaimana saat ditinggalkan oleh pelaku. 4. Melakukan atau membuat jalan setapak untuk masuk dan keluar TKP serta memberi tanda perubahan jejak baru bila ada. 5. Melakukan tindakan yang terukur bila menangkap basah pelaku agar tidak menimbulkan dampak penyerangan atau perusakan terhadap perusahaan. Lumpuhkan jangan sampai pelaku mati. 6. Melakukan tindakan cepat dan tepat bila menangkap basah pelaku dan amankan tiap-tiap lokasi dan segera laporkan kepada user atau pimpinan dan pihak yang berwajib untuk menghindari penumpukan massa yang berdampak merugikan perusahaan. Tindakan pertama tempat kejadian perkara ada 2 tahap. Pertama, penjagaan dan pengamanan TKP. A. Perlindungan terhadap TKP jangan sampai rusak oleh massa dengan maksud untuk membantu petugas Polri atau penyidik atau penyelidik dalam rangka melakukan penyidikan dan penyelidikan. B. Pengamanan dan penutupan TKP dari kemungkinan orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam TKP dan sekitarnya sehingga dikhawatirkan bisa merusak bukti-bukti yang ada di TKP dan sekitarnya. C. Memperhatikan status quo artinya mempertahankan supaya situasi tetap atau tidak berubah sebagaimana pada saat ditinggal oleh pelaku. D. Apabila dalam keadaan memaksa buat jalan setapak untuk masuk atau keluar TKP tanpa merusak TKP, serta memberi tanda perubahan tambahan jejak baru bila ada. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara yang harus dilakukan oleh anggota security ialah sebagai berikut. 1. Menerima laporan dan mendata pelapor. 2. Mendatangi, menutup, menjaga dan melindungi TKP dengan memberikan pagar atau batas atau status quo. 3. Melarang orang yang tidak berkepentingan memasuki TKP. 4. Melarang atau dilarang mengambil atau memindahkan atau mengubah keadaan sebelum diteliti oleh pihak yang berwenang. 5. Mengabadikan TKP dengan cara memoto atau memvideokannya. 6. Mendata dan mengamati TKP. 7. Melaporkan kepada pimpinan guna menindaklanjuti. 8. Apabila kejadian tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka lakukan pencarian barang bukti dengan menggunakan metode sistematis untuk mencari dan menyimpulkan barang bukti yang tertinggal atau ditinggalkan. 9. Barang bukti yang ada diberi tanda kemudian disimpan dan disegel untuk menjaga keasliannya sampai penyerahan kepada yang berwenang atau pihak kepolisian. 2. Pengolahan tempat kejadian perkara. Pengolahan tempat kejadian perkara adalah merupakan tindakan penyidik, pertama, untuk mengecek kebenaran laporan atau pengaduan atau informasi yang telah diterima. 2. Mencari atau mengumpulkan dan menganalisa barang bukti atau fakta dan informasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, siapa korbannya, siapa saksinya, dan siapa pelakunya untuk kepentingan pembuktian. Itulah simulasi dan peragaan TP-TKP untuk Satpam atau security. Sekian dan terima kasih. Nah, mungkin itulah cuplikan dari kegiatan olah TKP ya, atau hal-hal yang dilakukan ketika terjadi insiden. Bagi para penonton yang belum subscribe ya silahkan subscribe channel ini, lanjut dengan like dan komen ya, agar kita bisa berinteraksi apa saja yang harus dilakukan ya, atau istilahnya untuk kedepannya bikin video seperti apa. Dan jangan lupa lagi di share video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat para anggota security.
Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.